Kalau jamur nggak bisa. Oh, jamur harus Harus tetap saya yang pegang. Kalau nggak bisa saya yang pegang, nanti kan jamur itu setiap pagi harus ada yang nganter ke pasar. Oh, Nah, gitu. itu yang repotnya. Iya. Dengan pertimbangan kalau ayam paling Kalau ayam kan hanya kasih kasih pakan, makan. kasih minum. Kalau Iya, iya. jamur itu kan setiap pagi kita harus bangun jam 4 subuh. Jam 3 subuh itu sudah kita ambil Panen. panen. Ya, 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 Nanti ya. jam 5 kita sudah store ke pasar. Berhubung waktu itu saya nggak bisa nyetor ke pasar karena saya jauh. Istri juga Keteteran karena anak masih kecil-kecil. Akhirnya nggak kepegang. apa enggak. Nanti semua akan kita pikirkan hulu dan hilirnya. Apapun itu, hulu dan hilirnya adalah kunci utama. Hilirnya kuat, hulunya nggak kuat, podo ae. Hulunya kuat, hilirnya nggak kuat, nggak bisa. Ambruk, dua-duanya harus dipegang, harus balance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Ya, Wong, alhamdulillah hari ini berada di dekat rumah saya, mitra di kediamannya Bapak Ahmad. Ini seorang guru, bro. Wah, seorang guru, kayak aku golek tambahan polisi ya ini. Beliau nih ya. Ini lagi proses pembuatan kandang. Yang di sini, Mas, Om sama keliling. Ini yang di sini untuk masuk 14 koloni ya? Iya, 14 koloni. 14 koloni ukuran berapa ini? Ini 2,20 meter 2,20 meter kali 1 meter setengah. 1,5 meter. Paling ini kalau untuk jago sungku nih dilihat dari panjangnya seperti ini bisa masuk 7 induk. 7 induk bisa, tapi nanti kita setting. Ini di sini, terus nanti sebelah sini, terus ada juga di dalam. Nah, sebelumnya sebenarnya ruangan ini bangunan kan sudah jadi waktu kita pertama temu itu kan. Tadinya apa isinya, Om? Ini sebenarnya prospeknya dulu saya pakai untuk jamur tiram. Jamur tiram. Ya, jamur tiram, budidaya jamur tiram. Terus memang karena masalah waktu dan tenaga, akhirnya nggak kepegang jamur tiram. Oh, gitu. Jamur tiram udah berjalan sebenarnya ya? Itu saya jamur tiram itu produksi dari tahun 2015. Dari 2015. Berhentinya karena nggak kepegang itu? Berhentinya karena saya pindah tugas. Dulu kan saya di Daya Murni. Di SD sini? Di Daya Murni, terus saya pindah tugas ke Gunung Agung karena jauh, saya harus nginep di sana. Terus akhirnya kegiatan di sini nggak tercover lagi. Nggak tercover, iya. Jadi memang ini konsepnya kan kawan, konsepnya bangunan sudah jadi, terus kita modif hasil seperti ini. Atap tetap pakai atap kontrol karena asbes. Alhamdulillah dingin karena masih ada pohon-pohonnya. Dan sebelah sini juga nanti kita buat. Ini tadinya juga jamur tiram. Ya, semuanya ini semua jamur tiram. Jamur tiram. Nanti bisa masuk situ udah 14 koloni. Paling ini bisa 6 koloni ya. Ini 7 nih. 7 koloni. Dan sama ini. Oh iya betul lah, 7 koloni. Berarti wis jelas 14 tambah 7 21 koloni. Weh. Poin. Terus di sini lah. Ini nggak apa-apa ya masuk sini ya? Nggak boleh. Boleh. Silakan. Ini tadinya sama ini jamur. Ini kandang jamur, kumbung jamur dulunya. Oh gitu. Kumbung jamur tiram. Kalau jamur memang harus harus lembab. Harus lembab. Tadinya di sini nih kan kawan, tadinya ketutup. Tadinya ini sama. Nyambung begitu. Ya, Terus sama Om Ahmad dibongkar supaya ada sirkulasi udara. Tuh tempat susunan-susunan jamurnya. Sebenarnya waktu itu juga potensi ya, masihan jamur. Sebenarnya jamur sampai sekarang masih potensi karena memang waktu dan tenaga yang memang sudah tidak bisa dihandle lagi. Akhirnya Bentar. Kendala di jamur waktu sama tenaga. Ya, waktu tenaga. Lah ayam ini nanti kok berubah ke ayam yang megang? Kalau sampean juga? Tetap saya dan juga nanti ada orang rumah. Oh iya, keluarga ya. Kalau jamur nggak bisa. Oh, jamur harus tetap saya yang pegang. Kalau nggak bisa saya yang pegang, nanti kan jamur itu setiap pagi harus ada yang nganter ke pasar.
Oh Nah, gitu. itu yang repotnya. Iya. Dengan pertimbangan kalau ayam paling Kalau ayam kan hanya kasih kasih makan, makan. kasih minum. Kalau Iya, iya. jamur itu kan setiap pagi kita harus bangun jam 4 subuh. Jam 3 subuh itu sudah kita ambil panen. Ya, 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 Nanti ya. jam 5 kita sudah setor ke pasar. Berhubung waktu itu saya nggak bisa nyetor ke pasar karena saya jauh. Istri juga Keteteran karena karena anak masih kecil-kecil. Akhirnya nggak kepegang lagi sampai sekarang. Nyun sewu istri kerja enggak di rumah iya, sama kayak saya berarti ya. Iya. Ini juga sudah dipersiapkan kandang broodingnya ini. Sudah di setting DOC ku kapan ini? Udah pusing kali aku ini mikirnya ya. Alhamdulillah kan kawan ya. Mitra-mitra peternak muda alhamdulillah terus bertambah. Semangat, saya juga tambah semangat karena pasar kita ini, pasar DOC pedagang ini masih sangat terbuka lebar. Insya Allah kita bisa survive atau battle ya, battle dengan PT-PT lah insya Allah. Yang jelas yang penting kualitas DOC kita. Wah, ini bahan pemanfaatan bahan ya, bekas betul. Rumah. Ya. Boleh kawan-kawan ya. Limbah-limbah ya. Limbah bekas, cocok ini untuk brooding. Bekas cor. Cocok dikasih kawat ya. Ukuran berapa Om? Ini satu apa ini? Satu triplek 240 ya kalau nggak salah ya, 240. Satu triplek terus tingginya 60. Sip, mantap. Udah dipersiapkan untuk brooding DOC black permutnya kan kawan. Luar biasa. Berarti kemungkinan kalau itu dibuat di situ 21 koloni di dalam sini. Ini nanti sebelah situ mau di setting lagi. Ya, ini mau saya buat 3 jalur. Ini yang ini ada pada depan. Oh iya, ada pada depan. Saya kasih lorong terus yang sana ada sini. Oh gitu. Jadi di sini nanti ketambahan berapa koloni? Ini 4 kali 3 12 tambah 21 33 ya 200-an ya, 200 induk ya berarti masuk ya. Tuh kan kawan, sebenarnya tidak memerlukan lahan banyak ya. Kalau bentuk kandangnya dibikin minimalis, pantat-pantatan seperti yang di sana sebenarnya nggak butuh lahan banyak. Irit bahan juga. Nah, irit bahan sudah merasakan. Jadi alhamdulillah satu desain dipakai di seluruh mitra-mitra, pakai kayu oke, pakai galvalum koyok Mas Dika yang jadi kameramen ini juga oke. Tapi alhamdulillah Om Ahmad ini sedang buat rumah. Jadi usuk-usuk sing bekas ngecor-ngecor ya bisa ditempel nih. Bisa untuk ini pemanfaatan, cocok wes. Kalau ini kebalik ini. Jadi dari rumah selesai bahan rumah saya pakai semua bahannya ke kandang. Cocok banget kan, jadi tidak ada terbuang toh. Biasanya kan kalau orang bangun rumah ada bekas tumpuan kayu dawur gitu. Tiang-tiang cornya itu saya pakai semua. Siap. Jadi konsepnya kawan-kawan, kandang itu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, tidak perlu memakai bahan yang mahal-mahal, yang penting sistematis cara membuatnya. Rapi nanti. Ayo kita coba tengok lagi. Ini nanti ini masih progres, masih penggambaran. Ini pun kemarin sebenarnya ya banyak sekat ya Om ya kemarin tuh ya. Banyak sekat. Ya sekarang sudah terlihat rapi. Ini kemarin ada tiang di sini. Tiang di sini. Buang tiangnya biar. Ya, rapi. Ini kan masih nanti tiangnya dibuang. Ya, kalau di shoot dari sini nih sudah temet-temet, sudah rapi. Nah. Tuh. Ya kan, ngeplong sana ya. Pintu kanan kiri kan kawan. Udara masih masuk. Paling nanti sebagian ada asbes transparan untuk cahaya yang masuk. Ya toh, terus sebagian kan masih ada asbes sing trocah ya, karena bangunan lama. Ini kan dulu asbes bekas bongkaran dari sekolah. Oh gitu. Jadi saya borong, saya ambil asbesnya. Satu plong. Cerdik sekali. Jadi kalau masih bisa dipakai sih. Iya. Masih bagus. Siap. Cuman ya bekas lubang pakunya. Iya, bekas lubang paku. Jadi tingginya yang ini estimasi berapa ini tiang samping ini? Ini 3 meter. 3 meter ya. Ini sudah sangat istimewa kan kawan, ini pakai kawat ram, bawah nanti kita pakai GRC. Sebenarnya kalau untuk konsep kandang itu kebanyakan memang sama ya konsep kandang. Tinggal seperti saya ketika ketemu Mas, coba ayo survei lokasi ya, tinggal tak lihat oh sudah ada bangunan mana. Daripada kita buat lagi dari nol. Lah iya, benjut bro.
Nah, iya, makanya manfaatkan sudah ada. Seperti itu paling nanti tinggal ganti genteng transparan. Harapannya jenengan Om Ahmad ke depan untuk progres ini, karena sebelum berternak ini tadinya sudah pernah megang broiler. Ya, waktu tahun 2010 sampai 2015 itu saya pegang broiler. Megang broiler 5 tahun. Ya. Makanya berani ke unggas. Jadi ya sudah ada basicnya saya dari broiler. Nah, vaksin dari situ semua sudah saya pakai. Sudah pelajaran segala macam. Tuh, tetes, suntik sudah semua. Iya. Vaksin aktif, vaksin inaktif kan bedanya, kalau inaktif itu disuntik. Jadi sudah ada basicnya, makanya berani ngegas. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba duwe modal langsung bangun kandang. Saya tidak menyarankan. Basicnya apa? Oh, sudah pernah megang unggas. Supaya apa? Meminimalisir yang namanya kegagalan. Karena sudah ada basic, kawan-kawan. Ya ini setar 200 induk. Ya semoga aja berjalan lancar, harapannya lah. Amin. Itu aja harapannya dari Om Ahmad untuk pesan-pesan kawan-kawan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin lagi galau arah ternaknya ayam kampung kemana. Padahal sebenarnya kalau dilihat dengan sudut pandang yang lebar, terus banyakin relasi, bentuk birokrasi, itu saya tekankan kawan-kawan itu masih sangat-sangat potensi. Ada pesan-pesan Om Ahmad? Kalau pesan-pesan buat para peternak yang pemula maupun yang sudah aktif, yang penting itu yang pertama niat, terus yang kedua manajemen seluruhnya, manajemen kandang maupun manajemen di pemasaran itu diperbaiki. Kalau sudah oke, insya Allah kedepannya itu pasti lulus semua. Jadi mungkin salah satu pertimbangan Om Ahmad gabung ke kemitraan kita karena ada gambaran manajemennya ini kan. Ya, manajemen jelas. Jadi nggak transparan lah gambarannya. Iya, nggak ngawang-ngawang gitu, udah jelas gitu. Jadi bukan perkara nanti yaudah nih kamu beli ini terus pemasarannya saya katakan kan sudah mungkin Om Ahmad ini belum ada pertemuan karena kan baru gabung beberapa yang kemarin memang sudah saya pertemukan. Ini nanti reseller DOC pedagingnya kebutuhan sekian, sehari motong sekian ribu, itu baru 1 titik. Masih banyak kan kawan, dan ketahuilah silahkan menyilangkan ayam. Kembali lagi saya sarankan silahkan menyilangkan ayam, tapi jangan lupa basically-nya ayam untuk apa? Pedaging. Ya, demand terbesarnya itu pedaging, karena orang membeli untuk dimakan, habis itu selesai musnah. Tapi kalau orang akan terus muter jualan induk menyilangkan, akan ada titik stopnya. Itu pesan saya. Makanya sejauh ini walaupun saya menjajakan ayam materi, itu saya tekankan langsung untuk disilangkan untuk bentuk ayam di kandangnya sendiri. Tapi saya tidak mengesampingkan yang namanya demand terbesar, yaitu pedaging. Harganya memang tidak semewah ayam-ayam yang seperti itu, cuma menjamin waktu keberlangsungan yang lebih panjang. Kalau ayam materi paling setahun 2 tahun udah meludak, udah semua selesai, ya kan. Tapi kalau ayam komersil yang untuk dikonsumsi terkhusus, ya samalah konsepnya seperti ya termasuk komoditi pokok ya, jamur, hal-hal yang seperti itu kan tidak ada matinya gitu loh, menurut saya kan. Beda dengan hobis ya kan. Jamur sebenarnya sejauh ini sebenarnya potensi, cuman karena waktunya. Jadi itu kan kawan, alhamdulillah ini progres pembangunan di kandangnya Om Ahmad. Minta doanya dan saling mendoakan supaya pembangunan lancar sampai terisi ayam sampai produksi. Alhamdulillah juga nanti mesin ya bisa bayar yarnen bayar peng telu kan bisa juga, karena kuwi kameramen sing tukang gawe, tukang ngelas itu kan. Semua insya Allah kita mandiri. Tinggal nanti otak-atik dipakan. Nah, kalau otak-atik dipakan mungkin bisa selisih 1000 dari pakan pabrikan, kita self make dengan komponen-komponen, ya kenapa enggak. Nanti semua akan kita pikirkan hulu dan hilirnya. Apapun itu, hulu dan hilirnya adalah kunci utama. Hilirnya kuat, hulunya enggak kuat, podo ae. Hulunya kuat, hilirnya enggak kuat, enggak bisa, ambruk. Dua-duanya harus dipegang, harus balance. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sama-sama kita mendoakan supaya kita peternak rumahan, ini peternak rumahan, saya juga peternak rumahan, bisa andil lebih besar di dunia peternakan ayam kampung, yang mana sampai detik ini masih dipegang PT-PT besar atau swasta-swasta. Nah, cara kita eksis
di usaha ayam kampung ini ya seperti inilah, membentuk kemitraan, menambah populasi supaya bisa naik ke ranah yang lebih besar. Ya peternak mandiri mungkin 30 induk ya wes lingkupan gitu aja. Cuman kan ada bukti bahwa DOCPT masuk ke Lampung itu per minggu sekian ratus box. Nah, di situ kita yang harus naik. Jadi peternak rumahan juga wajib untuk naik kelas. Ya kalau peternak mandiri 30 ya wis ngono-ngono kuwi tok. Tapi kalau nggak kita konsep seperti ini, kapan kita bisa eksis di usaha ayam kampung yang notabene-nya harusnya diberdayakan oleh kita ini, yaitu peternak rumahan. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Jempolnya Om Ahmad. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir.